Halo teman-teman semuanya. Jadi di video ini saya akan membahas koin yang akan melakukan pembakaran nanti di tanggal 30 Maret ini ya teman-teman. Jadi ada sekitar 2 hari lagi. Nah, koinnya bernama UFT ya teman-teman. Bukan NFT ya, tapi UFT. Jadi disclaimer dulu. Salah ya tulisannya. Disclaimer ya, disclaimer. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman baca di sini. Oke, kalau teman-teman udah baca, kita langsung aja ke koinnya ya. Jadi koinnya bernama UFT. Nah, koin ini bisa teman-teman dapatkan di Binance ya teman-teman. Ada di Binance. Jadi ada event yang banyak ya untuk UFT ini menjelang tanggal akhir Maret nanti. Nah, tanggal 31. Yang terutama di ini ya. Ini kan lagi uptrendnya ya. Pembakaran koin untuk menaikkan harga dari koin itu. Nah, jadi sumbernya ada di Twitter resminya. Jadi UFT itu akan memburning koin 30% ya, sebanyak 30% dari fee ya yang digunakan ya. Bon UFT itu pada tanggal 30 Maret ya. Nah, kita coba cek dulu di Binance apakah harganya sudah pump atau belum. Mungkin ada yang belum mengetahui ya, atau sudah mengetahui dan udah nyerok dari sekarang. Untuk itu kita perlu cek dulu ya pasar. Nah, kita lihat dulu marketnya. UFT berarti pasar fiat ya, fiat. UFT. Nah, ini dia. Oh, harganya sekarang lagi minus ya teman-teman. Lagi minus. Jadi belum pump ya. Bisa jadi nanti akan pump menjelang tanggal 30 Maret atau menjelang akhir bulan ini. Nah, kalau kita lihat di sini memang belum pump ya. Nah, sekarang kita coba lihat di CoinGecko. Itu UFT ini menggunakan jaringan Ethereum. Dan total supply-nya hanya 100 juta saja ya teman-teman. Jadi lebih sedikit. Cuman walaupun lebih sedikit, harganya masih rendah ya teman-teman. Nah, kalau kita dilihat di max harga, rentang max harga itu udah pernah naik ya di tanggal 14 Maret. Jadi udah lama juga naik dan sekarang menuju pump ya, ini menuju harga tertingginya, dan rilisnya itu udah akhir tahun 2020 kemarin. Jadi teman-teman bisa ini udah dari harga 2000 ya. Jadi teman-teman bisa share karena ini harganya masih under value ya kalau kita lihat dari total supply-nya. Nah, UFT itu sendiri kalau kita lihat di sini itu masih apa ya? Nah, bisa kemungkinan nanti akan naik ya. Nah, karena di sini ya, nah kemungkinan nanti juga akan naik ya, teman-teman. Oke, nah di sini kita lihat aja nanti ya, apakah setelah burn atau sebelum burn dia itu naiknya. Nah, menuju 4 dolar. 4 dolar ya, teman-teman. Yang menuju 4 dolarnya. Oke, jadi itu tentang UFT ini ya teman-teman. Nanti kita lihat buka website resminya. Nah, menuju ya, ini ATH-nya, all time frame-nya, all time high-nya ada di sini ya. Nah, apakah dia bisa menembus nanti di sini ya teman-teman. Nah, oke, jadi itu tentang UFT. Kalau kita lihat dari websitenya, apa sih UFT itu? Koin apa sih? Apa sih yang ditawarkan dari UFT ini?
UFT Unrelated Finance ya. Mungkin di sini ada yang nggak bisa bahasa Inggris, kita translate aja. Nah, jadi UFT ini adalah protokol desentralisasi ya, yang menggabungkan layanan perdagangan spot dan pasar uang dengan layanan pinjam meminjam melalui kontrak pintar. Jadi layanan untuk perdagangan spot dan pasar uang ya, untuk pinjam meminjam ya. Nah, jadi fitur yang ditawarkan ya itu token ini menggunakan ERC20 ya. Itu udah Ethereum ya. Nah, simpan meminjam, kemudian bisa melakukan perdagangan, kemudian masalah tata kelolanya ya, likuiditas dan token utilitas asli. Nah, timnya ini ada, sepertinya ini tim dari India ya teman-teman, koin dari India. Ini namanya ya orang-orang India ya, Chander Harwar, Srans Kumar ya, sepertinya India. Ayush Garg ya emang India ya teman-teman. Ini desainernya, pemimpin komunitas. Nah, ini penasehatnya Ravindra Kumar. Jadi di negeri Vrindavan ya teman-teman. Oke, jadi itu sih tentang Unit UFT ya. Nah, jadi apakah harganya Bang, apakah harganya akan naik? Biasanya ya, ini yang pernah saya pantau-pantau juga ya, ini berdasarkan hasil survei aja ya. Biasanya setiap koin yang melakukan burn, apalagi dengan supply-nya yang sedikit, itu biasanya harganya ngepam ya teman-teman. Nah, untuk saat ini sih masih under value, masih murah, masih Rp45.000. Bisa jadi nanti harganya akan naik ke, harusnya kalau cupnya besar ya, harusnya harganya naik ke 4 bisa 100.000 lah ya, 100.000 harganya. Nah, sayangnya di sini udah dijelaskan hanya ada di Binance bisa teman-teman lakukan, kemudian bisa beli di Uniswap. Binance menggunakan BUSD dan Binance menggunakan Ethereum ya. Dan di Gets Bilaxi juga bisa. Oke, jadi itu ya tentang koin-koin yang di burn ya teman-teman. Jadi sekali lagi disclaimernya, perdagangan aset kripto itu tetap berisiko tinggi ya teman-teman. Harap teman-teman harus menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual aset kripto. Semua keputusan perdagangan aset kripto merupakan keputusan independen oleh pengguna ya. Jadi itu tetap independen. Ya, ini sengaja lagi saya buat ya, karena ada yang Bang, nanti kalau nyangkut apa pertanggungjawabannya. Di sini saya cuma memberi informasi aja ya. Itu udah saya selalu ingatkan disclaimernya. Jadi gunakanlah pertimbangan yang matang ya. Jadi kami hanya memberi informasi saja ya. Nah, informasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan dalam membeli dan menjual aset kripto. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.